tengah naik turunnya hubungan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan, ada pemandangan pertemuan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan Jokowi di acara World Water Forum di Bali. Puan bilang tidak ada obrolan politik dengan Jokowi, tapi Puan mengaku selama di Bali, keduanya terus berkomunikasi dan selalu bersama-sama. Ya, selama di Bali kita berkomunikasi. Kemarin acara gala dinner, hari ini opening, terus high level meeting. Ya, kita komunikasi, saya duduknya sebelahan dan selalu bersama-sama. Ada soal ngomongin rakernas nggak? Mungkin akan Gak ada ngomong politik nih, ngomongnya urusan air. Tadi itu urusan air. Apa? Yang bisik-bisik tadi sama Pak Jokowi. Namanya bisik-bisik ya, nggak kedengeran lah apa, rahasia. Meski Jokowi dan Puan terlihat akrab, tapi PDI Perjuangan memastikan tak mengundang Jokowi dalam Rakernas kelima yang berlangsung akhir pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan hanya mengundang pihak yang tegakkan demokrasi dan keadilan. Dalam sengketa Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Memang santer disebut Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah tak dianggap kader oleh PDI Perjuangan. Tapi sampai saat ini belum diketahui keduanya berlabuh ke partai apa. Beda halnya dengan wali kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang sudah menjadi kader Partai Gerindra. Bahkan Bobi mengaku meminta izin Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra, sekaligus akan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Ya pasti sebagai orang tua, kami sebagai anak pasti minta izin sama orang tua. Nah, apakah dengan kehadiran Bapak ke Gerindra, apakah semua keluarga nanti akan masuk Gerindra atau gimana? Mas Gibran, anak saya masih kecil, belum bisa masuk Gerindra. Ya kalau hari ini saya sebagai kader Gerindra, tentunya saya akan terus koordinasi dengan Gerindra, dengan Partai Gerindra. Saya tidak akan berjalan atas nama pribadi saja, tapi saya akan berjalan bersama Gerindra juga tentunya. Yang terus jadi pertanyaan, apakah Presiden Joko Widodo sudah benar-benar bukan lagi kader PDIP? Karena tidak ada lagi pertemuan-pertemuan antara Jokowi dengan elit PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan memastikan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlangsung mulai Jumat besok. Tapi sebenarnya apakah Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka sudah keluar dari PDI Perjuangan? Karena yang sekarang sudah terang-terangan baru menantunya Bobi Nasution yang kini bergabung ke Partai Gerindra. Kita ulas hal ini bersama politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Silverster Matutina, dan analis komunikasi politik Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Radi. Ya, saya ke Bung Ciko dulu deh. Jadi fix ya, nggak diundang ya Bung Ciko ya? Bung Ciko? Wah kayaknya ada kendala komunikasi nih dengan Bung Ciko Hakim. Bung Ciko dengar suara saya? Yes. Baru dengar. Ya. Oke. Gimana? Jadi benar ini udah fix ya, nggak diundang Pak Jokowi ini ya? Iya, sepertinya memang begitu. Dan saya rasa gini loh, ini bukan hal yang harus dibesar-besarkan dalam beberapa pemerintahan di era reformasi. Banyak sekali kegiatan-kegiatan partai politik yang tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu. Saya ingat bahkan Partai Amanat Nasional ketika itu juga tidak mengundang Pak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya ya. PKS juga beberapa kali mengadakan acara tidak mengundang presiden yang sedang menjabat gitu. Jadi ini rasa-rasanya hanya sebuah topik yang ingin dipanjang-panjangin aja sudah hampir setahun gitu. Dan pertanyaannya itu aja gitu. Jadi saya rasa let's move on bahwa memang ada hubungan yang cukup bermasalah di antara PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo, dan saya rasa ya udah anggap aja itu suatu hal yang biasa dalam dinamika politik, dinamika hubungan-hubungan antar
tokoh-tokoh politik di negeri ini, dan let's move on pada hal-hal yang lebih substantif, karena memang Rakernas kita ini tidak membahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi membahas hal-hal yang sifatnya kelembagaan, dan semua yang akan dilahirkan dari Rakernas ini punya impact langsung pada kehidupan berbangsa dan negara. Oke, nah ini kalau begitu kita bahas yang lebih substantif. Ini Rakernas PDIP ini membahas juga soal arah partai dalam posisi pemerintahan 5 tahun ke depan. Kita ketahui ya, presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran nanti akan menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia, begitu kira-kira. Nah, posisi ini sejauh ini oleh PDI Perjuangan sendiri akan menempatkan diri di mana? Karena kalau kita melihat juga serba bingung juga, karena PDI Perjuangan sepertinya akan menjadi pejuang tunggal di parlemen. Mungkin nanti ada temannya mungkin dari PKS, tapi kalau misalnya PKS pun agak goyang, sepertinya akan pejuang tunggal. Bagaimana nih Bung Ciko? Itu juga menjadi pertimbangan kami dalam beberapa poin yang akan kita timang-timang untuk menentukan sikap kami gitu. Tentunya lebih dan kurangnya akan kita taruh dalam proporsi-proporsi yang sesuai, sehingga nanti kita bisa menimbang mana yang lebih baik bagi partai politik kami PDI Perjuangan, dan yang lebih penting adalah mana yang lebih baik untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi ini ke depan, dan untuk rakyat dan seluruh Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan kami. Tentu kalau kita bicara dari suasana kebatinan mayoritas, kalau tidak bisa dibilang semua kader maupun simpatisan, dari mulai akar rumput, pengurus, dari mulai tingkatan anak ranting sampai elit, memang mayoritas mempunyai suasana batin yang merasa bahwa akan lebih baik kalau PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan selama kepemimpinan presiden yang berikutnya. Okay. Namun itu tadi kita juga banyak pertimbangan-pertimbangan lain, dan kita lihat nanti, karena nanti di Rakernas akan dibahas di Komisi Sikap Politik, dan ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Ya, oke. Saya ke Bung Silverster dulu deh kalau gitu. Bung Silverster, kalau melihat tadi sikapnya PDI Perjuangan melalui Bang Ciko juga ya, Bung Ciko mengatakan bahwa sudahlah kita move on saja, bahwa saat ini posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang tidak harmonis lagi dengan Pak Jokowi begitu. Nah, kalau Anda melihat seperti itu juga, atau juga sebenarnya masih bisa diperbaiki komunikasi antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan ini, terutama dalam mengarungi pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya, saya sepakat ya, karena memang mengetahui suasana kebatinan itu memang teman-teman PDIP tentunya. Oke. Dan tadi sudah disimpulkan bahwa pemilu sudah selesai, tapi memang untuk move on memang susah, tapi kalau punya tekad yang baik, saya pikir sangat bagus ya. Dan mengenai hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, dengan Bu Mega, saya pikir memang susah untuk diperbaiki ya. Karena semenjak pencalonan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, dan akhirnya Mas Gibran masuk ke gelanggang, saya pikir itu sudah selesai. Oke. Dan juga bagaimana kita lihat tekad Bu Mega ya, waktu itu akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ternyata hasil akhirnya Mahfud dan Pak Ganjar hanya mendapat urutan buncit, hanya mendapat 16%. Dan ini pukulan yang cukup telak ya untuk teman-teman di PDI Perjuangan dan Ibu Mega, karena itu tekad mereka nggak kesampaian gitu loh. Okay. Jadi saya pikir ini udah selesai, apalagi kita tahu bagaimana Bu Mega dalam perjalanan politiknya, bagaimana beliau dengan Gus Dur. Ya. Ini juga kita harus ingat, termasuk beliau dengan Pak SBY ya, itu susah sekali diperbaiki. Jadi kami berkesimpulan bahwa dengan Pak Jokowi pun kalau ini sih sudah selesai. Okay. Tapi kita harus mempunyai sikap politik yang lebih dewasa ya untuk bangsa dan negara ini. Jadi itulah yang menurut kami, hemat kami, susah diperbaiki. Okay. Dengan tampilnya kemarin Mbak Puan pun menurut kami tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Hanya menunjukkan kedewasaan berpolitik antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Ya, kedewasaan berpolitik yang memang dibutuhkan untuk
perlihatkan kepada publik gitu ya, kira-kira bahwa kemarin kompetisi boleh, tapi ya sudah berakhir kompetisi, masing-masing harus juga bisa bersikap dewasa dan juga secara politik ya, dewasa dan juga menunjukkan kepada publik bahwa para elit ini sudah baik-baik saja begitu, sudah baik-baik saja pasca pemilu 2024. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan juga nih, Bung Silverster, kalau memang mengarungi 5 tahun ke depan, Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran, masih perlu nggak sih untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Megawati sebagai juga salah satu pemimpin bangsa begitu yang pernah juga menjadi presiden. Menurut Anda masih perlu berkomunikasi kah ke depan? Perlu sekali kalau komunikasi dan kedewasaan politik itu. Ya. Ya. Sikap Bu Mega ini sudah ditunjukkan berapa kali gitu loh. Bagaimana beliau dengan Gus Dur, ya kan, yang dalam masa akhir pemerintahan beliau berdua itu tidak akur. Bahkan ya kita tahulah Gus Dur digulingkan karena apa begitu dan oleh siapa. Termasuk Pak SBY ya, yang jadi sikap ini kalau Pak Jokowinya sendiri kan sudah selesai. Setelah 20 Oktober Pak Jokowi selesai, beliau akan meninggalkan hiruk pikuk dunia politik, tapi beliau juga akan memberikan masukan ke Prabowo Gibran sepanjang diminta oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya lihat kalau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran akan bersikap sangat dewasa ya, dan memang butuh masukan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tapi kita kembali lagi, kita garis bawahi bahwa sikap itu tidak dipunyai oleh Ibu Megawati ya. Yang ini yang memang ya memang begitulah Ibu Mega. Jadi ya kita biasa-biasa saja gitu loh menghadapi ini semuanya. Baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, oke lah, hubungan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sudah tidak bisa lagi diselamatkan sepertinya begitu. Tapi saya ingin tanyakan dari perspektif komunikasi politik begitu. Hal yang sama juga saya tanyakan. Hubungan antara Jokowi lalu juga Prabowo Gibran ke depan 5 tahun ke depan dengan PDI Perjuangan, posisinya akan seperti apa pola komunikasi yang terjalin nanti 5 tahun ke depan kira-kira, Mas Umam? Mas Reddy, terkait dengan konteks pola hubungan itu tentu akan ditentukan oleh dinamika politik menjelang Oktober 2024. Ini situasi masih memungkinkan terjadi dengan segala kemungkinan ya. Kalau misal tadi disampaikan bahwa sikap PDIP yang begitu clear, bahkan tadi Bang Ciko itu yang biasanya sangat sangat malu-malu ya, atau konteks mencoba untuk menutup